Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita diampunin oleh Allah, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan menjadi sebab kita selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita masih di bab tentang adab menyuguhkan makanan kepada orang yang sedang berkunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu min kiramil mar'i tayyiba zadahu fi safarihi wa badalahu lil ashabihi. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya tanda-tanda daripada seseorang yang dermawan, seseorang yang tidak pelit, seseorang yang memuliakan orang lain, biasanya kalau dalam perjalanan dia itu memperbanyak bekal, dan bekalnya yang bagus-bagus. Nah, kemudian di perjalanan tadi dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ini adalah tanda-tanda orang yang dermawan, tanda-tanda orang yang tidak pelit, tanda-tanda orang yang selalu menghormati daripada saudaranya. Perbekalan diperbanyak, di perjalanan dibagikan kepada teman-temannya. Ini kan kebalikan daripada orang pelit. Kalau orang pelit tandanya bagaimana? Kalau orang pelit ini tandanya kalau dalam bepergian temannya banyak, dia bawa perbekalan yang bagus-bagus, bawa makanan yang enak-enak, tapi di perjalanan diumpetin, bahkan minta sama yang lain. Pokoknya jangan sampai tahu kalau saya bawa makanan enak-enak. Kenapa? Karena kalau sampai tahu takut diminta. Lah, jadi orang yang seperti ini tandanya orang pelit, ya. Nah, orang pelit ini pada dasarnya sama manusia secara jauh. Ini orang pelit, beda dengan orang dermawan. Orang dermawan itu biasanya tandanya temannya banyak, temannya dekat, bahkan anak kecil pun banyak mendekat. Ini tanda-tanda orang dermawan. Tapi tanda-tanda orang pelit, anak kecil pun lari dari dia. Kagak mau anak kecil dekat. Kenapa? Dekat dikit dibentak. Ini tanda-tanda orang pelit. Nah, makanya kembali lagi bahwasanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya tanda-tanda orang yang dermawan ini apabila dalam bepergian perbanyak bekal yang baik, bagus-bagus, kemudian di perjalanan banyak dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum yaquluna, sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, mereka berkata al-istima'u 'ala ta'am min makarimil akhlak. Bahwasanya berkumpul berjamaah dalam satu makanan itu termasuk sebagian daripada tanda-tanda akhlak yang mulia. Berkumpul dalam satu makanan dengan makan berjamaah tanda-tanda akhlak yang mulia. Wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qiraatil Qur'an wa yatafarraquna illa an zawaq.
bahwasanya mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkumpul berjamaah di dalam baca Al-Qur'an dan mereka tidak berpisah ya. Kecuali yaitu di saat mencicipi daripada yang namanya makanan. Maksudnya gini, maksudnya dalam baca Quran mereka berjamaah bikin halakoh ya. Bikin halakoh itu kan. Jadi bareng-bareng. Dan mereka enggak mau mencar-mencar. Kecuali saat menikmati daripada hidangan, maka mereka itu ya sedikit berpencar lah ya. Itu. Kan hidangannya apa? Hidangannya ya macam-macam. Misalnya buah, misalnya kue. Itu kan. Itu kebiasaan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Wakila sebagian ulama mengatakan istimul ikhwani alal kifayati alal ma'al insi wal ulfati laisa huwa minad dunya. Bahwasanya berkumpul dengan saudara-saudara, dengan kerabat, dengan teman-teman semuanya menikmati hidangan yang enak-enak bahkan masak yang banyak ya. Boleh dikatakan pesta. Pesta dengan makan bareng ini bukan termasuk perkara yang disebut dengan menghambur-hamburkan daripada keduniaan. Kenapa? Karena makan bersama teman-teman, makan bersama saudara-saudara itu termasuk makanan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita banyak duit, kita orang kaya. Di saat kita ngajak makan teman-teman kita, kita undang saudara-saudara kita, berarti kan banyak orang menikmati harta kita. Ya, tetangga menikmati harta kita, saudara menikmati harta kita, semuanya menikmati daripada harta kita. Nah, tapi di saat kita tuh nggak pernah ngajak makan orang, ada tamu pun kita cuekin, kita suguhin apa-apa, berarti harta kita banyak, tapi pada dasarnya harta kita nggak bermanfaat. Kenapa? Hanya dinikmatin dengan dirinya sendiri. Itu. Wa fil khabar yaqulullahu ta'ala lil 'abdi yaumal qiyamati. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ini bertanya kepada hamba. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ji'tu falam tad'amni. Saya lapar tapi kamu enggak pernah ngasih makan saya. Ini kata Allah besok pada hari kiamat bertanya kepada hamba. Ya hamba ini ya termasuk kita seorang hamba Allah. Fayaqulu, maka hamba tadi menjawab, kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, gimana saya mau ngasih makan kau ya Allah, sedangkan kau kan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Masa saya seorang hamba mau ngasih makan kau ya Allah? Ini pertanyaan daripada hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, jaa'a akhukal muslim falam tad'amhu. Bahwasanya saudara muslimmu dalam keadaan lapar tapi kamu tidak memberi makan. Ini jawab Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud saya lapar tapi kau enggak ngasih makan, maksudnya adalah saudara muslim dalam keadaan lapar tapi ternyata kamu cuek saja, tidak memberikan makanan. Padahal makananmu banyak, tapi kamu pelit. Kayaknya makanan enak-enak lebih baik kamu buang daripada kau berikan kepada saudara muslimmu. Nah, makanya kalau ada orang yang semacam ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Ya, makanya kita usahakan Pak, kalau ada makanan kita nggak usah pelit-pelit. Pokoknya udah kita kasihkan orang aja dah. Toh yang namanya makanan sudah dimasak itu kalau kagak dimakan basi gitu loh. Makanan yang sudah dimasak kalau nggak dimakan basi. Cuman karena di dalam diri kita ada sifat pelit, ya, wah mau dikasihkan orang ini gimana ya, sayang rasanya, tapi ternyata nggak dimakan juga. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah demikian, yaitu jadinya adalah mubazir, ya. Kalau mubazir ini termasuk udah senangannya setan ini.
Jadi setan senang banget kepada orang di mana orang ini suka berbuat mubazir, karena itu merupakan teman daripada temannya setan. Allah berfirman lagi, falau at'amtahu kuntu at'amtani. Bahwasanya kalau kau memberikan makan kepada saudara muslim tadi, maka saya juga akan ngasih makan kamu. Ya. Apa itu maksudnya gini? Kunta at'amtani, padahal kalau kamu ngasih makan saudara muslimmu tadi, itu sebagaimana kamu telah memberi makan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Allah, seandainya kamu memberi makan saudara muslim yang sedang lapar tadi, sama halnya kamu memberi makan aku. Ini makanya dengan hadis ini bahwasanya kita harus ada peduli kepada sesama. Karena Pak, bisa jadi Pak tetangga kita lapar, ada bisa jadi Pak, ya kan? Makanya zaman sekarang orang nggak punya beras itu ada. Bahkan nggak punya lauk itu ada. Bahkan bisa jadi apa itu istilahnya sehari nggak makan itu ada. Cuman permasalahannya kan mereka itu mau ngomong malu, Pak. Karena mentalnya bukan mental peminta-minta. Beda kalau sudah mental peminta-minta, walaupun di rumahnya itu banyak makanan, tapi tetap saja dia itu suka minta kepada orang lain. Jadi banyak sebenarnya orang yang dia tuh nggak berani meminta. Sebenarnya dia lapar, beras saja kadang-kadang nggak ada, anaknya pun nangis mau jajan. Cuman kadang-kadang kita sebagai tetangganya atau bahkan sebagai saudaranya, kita tidak peka dengan kondisi seperti itu. Ya. Makanya perlunya kita belajar peka lah Pak ya, dengan kondisi yang terjadi, apalagi zaman sekarang ini. Ya, di mana banyak orang pengangguran, banyak orang di PHK, ya, semuanya serba sulit kata orang. Jadi jangan bilang sekarang sulit, jangan. Jadi bilang aja kata orang sekarang sulit, kata orang itulah. Kenapa? Karena kalau kita bilang gini, ya, sekarang ini semuanya serba sulit, takut nanti itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kita sulit melulu. Itu kan? Jadi kita belajar, ya, peduli. Belajar kita ngasih orang lain. Artinya apa? Artinya kita tidak selalu mengharap, ya, daripada pemberian orang lain. Memang beda dengan orang yang mentalnya itu mental peminta-minta. Karena yang namanya peminta-minta itu mental, Pak. Walaupun kaya tetap aja ngemis. Terus terang aja Pak, orang peminta-minta, orang pengemis bukan berarti orang miskin, dia banyak orang kaya juga. Ya. Mungkin di Jakarta dia kerjanya ngemis, minta-minta, tapi di kampungnya boleh jadi punya angkot sampai 3. Boleh jadi dia itu punya rumah bagus. Bahkan pernah suatu ketika teman saya dengar satu perbincangan, ya, di satu masjid, dia mau sholat zuhur. Maka ada satu pengemis bicara dengan yang lain. Bagaimana? Cuman bahasa Sunda. Hari ini bagaimana? Ramai enggak? Wah, hari ini sepi nih. Masa saya dari pagi sampai sekarang baru dapat 180.000. Coba bayangkan. Setengah hari dapat 180.000, sepi, Pak. Dengan yang kerja dari pagi sampai sore kagak segitu gajinya kadang-kadang kan. Dengan bahkan ada juga, ya, ini kisah nyata. Seorang pengemis, dia itu istrinya 2, Pak. Bukan? Kalau berangkat punya langganan taksi. Dan sehari dapat 300, itu sepi. Coba bayangkan. Dapat 300 sepi. Dan yang orang seperti itu memang sudah mentalnya mental peminta-minta. Ya, makanya kalau memang orang ini nggak punya mental peminta-minta, walaupun dia nggak punya, nggak mungkin cerita kondisinya kepada orang lain. Bahkan kita usahakan bagaimana kalau bisa kita itu selalu memberi, ya, daripada yang namanya kita meminta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
idza ja'akumuz zair fa'akrimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila datang orang yang berkunjung kepadamu, muliakanlah. Jadi ikramul muslimin, kita muliakan saudara kita yang datang kepada kita. Kita muliakan tamu kita. Kenapa? Karena pada dasarnya memuliakan tamu ini termasuk tanda-tanda keimanan seseorang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Berapa lama kita wajib memuliakan tamu? Wajibnya itu 3 hari. Jadi kalau sudah ada tamu selama 3 hari, wajib kita muliakan. Maksudnya apa? Ya kita muliakan semuanya. Kalau bisa makanannya kita jamin kalau kita ada. Mau nyuci kita cuciin. Kita muliakan tamu kita. Apalagi tamu kita di masjid, ya. Kan banyak masjid kita ini sering kedatangan tamu daripada jamaah tabligh, itu kita muliakan, Pak. Jangan sampai mereka itu cari makanan sendiri. Jangan sampai mereka itu memasak. Kan? Ya memang kan kadang-kadang masih ada pengurus masjid yang mengatakan, wah itu jamaah tabligh itu ngotori masjid, masak di masjid. Nah, permasalahannya bukan urusan masak di masjid, permasalahannya orang tempatan ini nggak peka itu loh. Sebenarnya kalau dia mau mikir, oh biar nggak masak di masjid, biarkanlah selama 3 hari mereka saya jamu misalnya. Itu sangat luar biasa. Tamu Allah berarti kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau tamu datang ke rumah kita, itu pun juga harus kita muliakan. Ya, jangan sampai tamu kita sia-siakan, tamu kita buat nggak betah, ya. Tamu pokoknya dibuat tersinggung dulu bawaannya, jangan ini, Pak. Ya, karena tanda-tanda keimanan seseorang yaitu memuliakan daripada orang yang sedang berkunjung kepadanya. Baik itu temannya, baik itu keluarganya, atau bahkan saudaranya dari kamu, harus dimuliakan apabila berkunjung ke rumah kita. Kenapa? Karena tamu datangnya membawa rahmat, sedangkan pulangnya membawa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat yang sukanya terima tamu. Pokoknya tiap hari tamu melulu ada. Sampai akhirnya istrinya gedek lah ke bahasa kita. Ini tamu melulu tiap hari. Ya. Ini udah kecapean saya, Bang. Masak banyak melulu. Jadi seorang istri ini seakan-akan gak terima ya, karena tiap hari ada Rasulullah sahabat. Ternyata dan tamu sampai misalnya ke akhirnya baru kita kalah. Buat amat satu
di dalam surga. Lalu untuk siapa kamar itu? Yaitu liman alanal kalam, bagi orang yang lembut pembicaraannya. Artinya bicaranya lembut, bicaranya sopan. Ini ya. Artinya apa? Artinya dia itu selalu menjaga hati dengan orang lain dalam pembicaraan. Ya, kalau masalah logat ini kan beda-beda, Pak. Ya. Logat beda-beda. Logatnya orang Jawa, apalagi Jawa yang halus, Jawa Solo, Pak. Walaupun marah, Pak, kelihatan sopan banget tuh. Nah, tapi kalau seperti orang Medan, Pak, walaupun sopan kelihatan marah, karena logat beda-beda kan. Bahkan seperti di Jawa sendiri kan beda. Surabaya beda logatnya, Malang beda logatnya, semuanya beda logatnya. Kan? Jadi bukan masalah logat, tapi bagaimana pembicaraan ini tidak menyinggung daripada yang namanya hati orang lain. Bicaranya enak, ya kan? Bicaranya lembut, istilahnya nyejukin lah. Itu. Wat amat to'am, dan orang yang ngasih makan orang lain. Ya, orang yang suka ngasih makan. Karena memang orang yang suka ngasih makan orang ini, Pak, ini sifat juga. Ya, ada sifat orang sukanya ngasih orang, ada itu, Pak. Ya, ada orang yang pelit, ada itu. Ya. Ada juga sebenarnya adanya cuman itu. Ya. Tapi karena sudah biasa dia ngasih orang lain, yang seharusnya dimakan sendiri, tapi dikasihkan orang lain. Ini termasuk orang yang sangat luar biasa, orang hebat, orang seperti ini. Jadi dia merelakan dirinya lapar untuk kepentingan daripada yang namanya orang lain. Bahkan hal yang semacam ini, Pak, dulu terjadi juga di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasul kedatangan tamu, maka ditawarkan, siapa kira-kira yang mau menjamu tamu saya malam ini? Gak ada sahabat yang angkat tangan. Kenapa? Karena pada saat itu kayaknya rata-rata lagi gak ada makanan di rumahnya. Tahu dia. Tapi ada satu sahabat yang angkat tangan, saya Rasul, untuk malam ini saya siap jamu tamu. Silakan, kata Rasul. Makanya diajaklah tamu itu ke rumahnya. Setelah masuk rumahnya, dia nanya kepada istrinya, wahai istriku, ada nggak makanan malam ini? Kata istrinya, ini bang, makanan sih ada, tapi ini cukup untuk anak-anak aja bang. Dan kita pun nggak kebagian bang makan malam ini, untuk anak saja bang. Lalu bagaimana, kata suaminya? Gini istriku, ini kan kita kedatangan tamu Allah, tamu Rasulullah yang harus kita jamu. Yaudah gini aja dah, anak-anak tidurin dulu. Pokoknya usahakan bagaimana anak tidur. Setelah anak-anak tidur, nanti kamu pura-pura lah benerin lampu kita padamkan ya. Dan kamu nanti pura-pura benerin. Kita keluarkan makanan dan saya nanti pura-pura ikut makan. Kita senangkan tamu kita. Itu sampai terjadi seperti itu, Pak, zaman sahabat. Padahal dirinya itu memerlukan, tapi karena untuk menghormati tamunya, maka direlakan dimakan oleh tamunya. Kan? Itu orang hebat. Karena yang banyak itu, Pak, makanan dikit diumpetin, jangankan dikit, banyak pun makanan diumpetin. Kan? Wa shalla bil laili wan nasuniyam, dan termasuk orang yang akan mendapatkan kamar seperti yang disebutkan tadi di dalam surga, yaitu dia sholat pada waktu malam, wan nasuniyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Artinya ini yaitu sholat sunat, sholat tahajud, ya, sholat malam. Orang pada tidur dia sholat. Ini kan termasuk nggak banyak orang seperti ini. Ya barangkali dalam satu kampung, Pak, yang malam-malam jam 2 malam, jam 3 malam sholat zikir, ini gak banyak orangnya, ini hanya beberapa orang saja, dan itu termasuk orang-orang hebat ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan termasuk orang-orang yang semacam ini, orang yang bisa meredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lain pada tidur, dia sholat sendirian, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang perlu istiqomah. Kalau sudah istiqomah enak rasanya. Jam 2 malam bangun, enak saja bawaannya dah. Walaupun tidur jam 12, tapi kalau sudah istiqomah jam 2 bangun, enak saja, enteng saja dah. Udah istiqomah, habis sholat baca Quran, enteng bawaannya. Zikir, enteng bawaannya. Tapi kalau belum istiqomah, ini bawaannya berat banget, Pak. Ya kan? Jadi kita istiqomah ini lain berat. Makanya kalau sudah punya amalan istiqomah, diusahakan jangan sampai putus. Kenapa? Kalau putus susah nyambung. Nyambungnya inilah berat. Ya memang ada juga ya orang yang bangun malam dadakan, jam 2 malam nangis di pojok masjid. Ada, Pak. Dadakan. Kenapa? Karena biasanya terlilit suatu masalah. Misalnya dia habis di PHK, anak banyak, udah waktunya sekolah, kontrakan udah waktunya bayar, macam-macam. Dia masih ada iman. Udahlah saya ke masjid aja dah. Sholat malam di masjid, ya, baca Quran, doa, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar dimudahkan usahanya, dimudahkan cari kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang doa malam seperti itu, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak lama doa yang semacam itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya kalau rajin dadakan biasanya, kalau sudah dapat kerja kembali, ini udah mulai lupa, Pak. Yang biasanya jam 2 malam bangun, ini jam 6 baru bangun karena mau kerja. Sholat subuh kadang-kadang sudah kesiangan. Kenapa? Karena dadakan. Kenapa dadakan? Karena ada maunya. Yang diharapkan ini orang yang memang istiqomah, ya, yang memang sudah terbiasa, yang nggak pernah putus bangun malamnya. Ini sangat luar biasa ini. Dan kalau kita masih sering bolong-bolong dalam sholat malam, maka kita pun harus berusaha, ya, harus niat. Ya. Harus niat sebelum tidur, niat, ya Allah, saya ingin bangun malam, ya Allah, bangunkan ya Allah, berilah kemudahan ya Allah untuk melaksanakan ibadah di malam hari, ya Allah. Jadi jangan minta hanya ya Allah bangunkan ya Allah, bangun bener, cuman kadang-kadang kencing doang, habis itu tidur lagi tuh. Minta kepada Allah agar supaya bangun, setelah bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan untuk melaksanakan daripada ibadah malam, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan zikir, melaksanakan baca Quran, melaksanakan doa-doa masnunah, pendek kata melaksanakan ibadah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah termasuk orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tempat atau kamar yang istimewa dalam surga. Yang pertama adalah orang yang lembut dalam pembicaraan, orang yang suka memberikan makanan, dan orang yang sholat di waktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man at'ama ta'am. Kata Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberikan makanan. Ini sebaik-baik manusia. Karena makanan kayak ini gaya tariknya luar biasa. Dan makanya kadang-kadang teman ada bilang ini iman ini ada dua. Ada iman di dalam hati, ada iman di dalam perut. Iman di dalam perut ini lebih banyak ini apa itu istilah pemeluknya. Artinya apa? Artinya kalau urusan makanan ini gaya tariknya sangat luar biasa. Coba dah, misalnya di masjid ngasih pengumuman, pokoknya setiap waktu di masjid ini mengadakan makan bersama dan menunya macam-macam. Tiap hari ini gulai ada, sate ada, jengkol ada, macam-macam aja, dan silakan untuk memilih dan makan sepuasnya. Sudah pasti dah setiap waktu pasti penuh.
Ya. Bahkan bisa ke depan-depan sana itu. Kenapa? Karena itu urusan perut, Pak. Nah, tapi kalau waktu normal itu beda lagi dah ya. Waktu normal paling Masya Allah 4 saf itu sudah luar biasa itu. Ya. Dan memang aslinya itu kelihatan. Itu yang biasa. Tapi kalau dipancing dengan makanan memang banyak kelihatan yang gak asli, Pak. Gaya tariknya perut itu sangat luar biasa. Kalau sudah urusan makanan, Masya Allah. Kadang-kadang jangankan orang yang istilahnya orang miskin, Pak, orang kaya pun kalau urusan makan kadang berebut, Pak. Apalagi di kondangan. Padahal dia itu tasnya bagus, darahnya bagus, penampilan kaya, tapi makan masih berebut. Itu sangat luar biasa. Cuman terkadang-kadang setelah ngambil banyak, makanan itu kagak dimakan. Dan ini merupakan salah satu tipuan setan. Jadi bagaimana didorong orang berebut makanan sebanyak-banyaknya, setelah ngambil makanan banyak ternyata makanan itu tidak dimakan. Kalau sudah tidak dimakan akhirnya kebuang. Kalau sudah kebuang akhirnya mubazir. Makanya kan banyak kan kalau lagi kondangan apalagi di gedung, Pak, ngambil ini sedikit dicicipin, taruh di bawah kursi. Ngambil bakso dicicipin, taruh lagi. Ngambil gulai cicipin, taruh lagi. Pendek kata, semua makanan diambil dan dicicipin, ternyata tidak ada yang dihabiskan. Bukan? Nah, kalau sudah tidak dihabiskan, yaitu tadi jatuhnya adalah mubazir. Makanya kalau kita mau makan atau ngambil makanan, takerlah kira-kira muat nggak perut kita. Jangan sampai kita paksakan. Ya. Ya memang kalau maunya nafsu itu maunya diembat semuanya, tapi permasalahannya kan perut kita nggak segede nafsu kita itu loh. Perut kita itu kemampuannya sudah berapa? Ya barangkali kalau masih muda ini perutnya masih lumayan nih. Tapi giliran sudah tua, umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, atau 70 tahun ke atas, ini mau makan udah ngap-ngapan, Pak. Ya. Ngambil dikit aja udah kagak habis. Lah karena nafsunya gede. Makanya kalau bicara nafsu ini, sebenarnya orang tua sama anak muda ini nafsunya sama saja. Ya. Cuman kekuatannya saja yang berbeda. Itu. Jadi khairukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang banyak atau sering memberikan daripada yang namanya makanan. Ya. Jadi kita lagi ada rezeki, kita kasihkanlah orang yang sedang lewat atau orang yang sedang duduk-duduk ya. Atau bahkan kan kadang-kadang ada, Pak, istilahnya orang ya kelihatannya dia lapar, kita kasih makanan, Pak. Kita kasih makanan. Atau bahkan kalau bisa misalnya ada orang minta-minta, kan Jakarta kan banyak kan pengemis kan, ke rumah kita, udah suruh masuk aja nggak apa-apa. Ya, suruh masuk aja, kita kasih makan, kita kasih kopi, nggak apa-apa itu kan. Kita muliakan. Itu. Nggak usah kita cuekin. Dan kalau kita nggak ngasih, kita diem. Jangan sampai nggak ngasih dikomentarin. Itu orang bisa marah. Nah itu nggak boleh, nggak adab tuh. Ada pengemis datang, kita nggak kasih, diem. Cuman permasalahannya kadang-kadang pengemis kan aneh-aneh juga, Pak. Ya kan? Dikasih 1000, cuma segini doang, itu ada ya, Pak, itu kan. Jadi mintanya itu banyak itu kan. Itu kan. Dikasih nasi kagak mau, kata mintanya duit. Kenapa? Karena habis makan gitu kan. Kadang-kadang pengemis pun makannya kan mewah juga kan. Jadi enak-enak juga. Kenapa? Karena duitnya banyak. Gitu kan. Cuman ya kita istilahnya walaupun ada pengemis itu kelihatannya mewah pakai dasi sekalipun, kalau kita mau ngasih aja dan kita tidak usah berkomentar ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Masih ada lagi bahasan tentang masalah adab menyuguhkan makanan
dan keutamaannya memberikan makanan kepada orang yang sedang berkunjung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.